silih asi silih asuh emang tahu caranya agar itu terjadi. Emang bisa dengan diri Satrio Piningit sendiri, dengan kemampuan magicnya emang bisa. Bocah Angon kalau iya emang ada orangnya gak bakalan bisa. Seperti mau Imam Mahdi sekalian juga gak bisa. Leluhur tuh maunya kita tuh hidup silih asa silih asih silih asuh agar nantinya menjadi silih wangi, yaitu dibilang keluar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Saya doakan semoga semuanya diberi kesehatan dan dilancarkan ketika kita sedang berikhtiar mencari ilmu, juga berikhtiar mempelajari diri, jati diri dan kehidupan. Amin amin ya robbal alamin. Pembahasan sekarang saya ingin menjelaskan tentang pengertian tentang cerita banyak cerita Satrio Piningit, atau pengertian tentang apa sih hasutan, atau hasutan yang halus itu seperti apa gitu. Saya ingin menjelaskan, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Pembahasannya kan yang tadi saya ingin mulai dari cerita yang pemahaman mungkin ya. Saya sebenarnya mau ngebahas ini juga agak berat gitu. Beratnya karena pasti banyak yang anggap saya itu seperti apa ya, seperti ingin menang sendiri gitu. Padahal saya hanya ingin sekedar ibaratnya memberitahu gitu, seperti apa ketika seseorang gitu ya, ketika seseorang dihasut tapi dengan halus begitu. Saya ingin apa, nge-share lah ibaratnya, berbagi pengalaman gitu. Jadi begini, saya ngambilnya tentang banyak salah arti gitu, salah arti tentang cerita Satrio Piningit gitu ya. Kenapa saya bilang salah arti? Jadi begini, ketika seseorang atau kita memiliki kesamaan tentang ciri-ciri itu kan, yang dibilang tahi lalat atau gimana lah gitu, kita jangan mudah menyimpulkan gitu. Karena apa? Karena ciri-ciri tersebut tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Jangan yang seperti terimajinasikan oleh kita gitu. Dalam membaca sesuatu filosofi itu jangan yang ibaratnya mudah terbayangkan gitu. Jangan terimajinasikan tai lalat di sini atau di sini gitu kan. Sama, semua juga
Kalau mau tahu saya juga punya tai lalat di sini ada gitu. Jangan sampai terkecoh dengan itu kalau mempelajari sesuatu gitu. Apalagi tentang Satrio Piningit begitu. Jangan sampai ada rasa bahwa dirinya itu Satrio Piningit, karena saya membahas juga Satrio Piningit tidak ada, Bocah Angon tidak ada, Ratu Adil tidak ada. Ketiga itu sifat yang dibilang Trisula Weda, itu yang harus diterapkan pada diri kita masing-masing. Itu sebenarnya kenapa saya mau menjelaskan tentang hasutan yang halus. Jadi begini, ketika seseorang meyakini dirinya bahwa dirinya itu Satrio Piningit, hidupnya akan susah sengsara. Selama orang itu tidak bisa mempelajari dirinya sendiri, tidak akan pernah keluar dari kesengsaraan itu. Nah, itu yang saya khawatirkan gitu. Makanya saya menerangkan Satrio Piningit itu tidak ada. Itu hanya sifat. 3 Trisula Weda itu sifat itu, Bocah Angon, Satrio Piningit, dan Ratu Adil. Makanya saya menjelaskan dengan detail di video sebelum-sebelumnya. Bocah Angon itu apa? Bocah Angon itu kalau persamaan itu sama dengan kita sedang hijrah gitu, memperbaiki diri, ngaji kehidupan, hijrah dari pengalaman kita, kegagalan kita semua, hidup kita ke belakang, itu dipelajari. Nah, itu Bocah Angon. Begitu, bukan maksud saya meyakini dengan dengan pemikiran saya, bukan itu. Gitu. Saya hanya khawatir saja dengan yang meyakini dirinya Satrio Piningit. Satrio Piningit itu tidak ada. Jangan sampai begitu. Jadi jangan sampai kemakan dengan pikirannya sendiri. Nah, itu hasutan yang seperti itu. Akhirnya apa? Dimanfaatkan oleh Iprit kalau mau tahu. Makanya ketika seseorang memiliki kesamaan dengan Satrio Piningit, tapi tidak mau mempelajari dirinya, hidupnya, akan terkurung malahan. Sebenarnya para leluhur itu memberi kisah seperti ini, memberi cerita seperti ini, agar hidup kita tuh tahu apa? Tahu kebenaran. Begitu. Bukankah ada Satrio Piningit yang dibilang akan ada ajaran budi pekerti, silih asa, silih asih, silih asuh? Emang tahu caranya agar itu terjadi gitu? Emang bisa dengan diri Satrio Piningit sendiri? Dengan kemampuan magicnya emang bisa gitu? Atau Bocah Angon kalau iya emang ada orangnya, gak bakalan bisa. Seperti mau Imam Mahdi sekalian juga gak bisa. Jadi jangan salah tangkap tentang 3 ini. 3 ini yang harus diterapkan dalam hidup kita masing-masing, setiap orang. Begitu. Kenapa kita kalah dengan musuh kita sendiri? Kalau kita tahu 3 sifat ini, setan iblis juga kita kenal.
sifat iblis kita pelajari, setan kita pelajari, sama semua harus kita pelajari agar kita tahu tugas mereka seperti apa. Itu tugas mereka menghasut. Nah, agar tahu cara hasutannya itu seperti apa. Itu cara mengenal mereka. Bukan mengenal untuk bersahabat, bukan. Jadi jangan salah mengartikan Satrio Piningit ini, karena tidak sedikit orang yang merasa dirinya galau dengan Satrio Piningit, termakan dengan rasanya sendiri gitu. Kalau tidak bisa keluar, tidak bisa mempelajari dirinya sendiri, gitu kan, tidak akan pernah merasa tenang hidupnya, tidak akan pernah merasa kasih sayang yang namanya yang maha kuasa, tidak akan pernah pikirannya terbuka. Mau tahu cara hasutan iblis, seolah-olah kita dekat dengan agama. Kalau mau tahu ya, seolah-olah kita tuh dekat, kita ibadahnya, tapi mereka punya cara tersendiri. Ibarat begini, kita sholat ya disuruh kita ibadah, tapi hasilnya mereka ambil. Begitu, makanya saya kemarin bilang, ketika membahas 3 sifat tersebut, kalau yang belum mengerti, yang tidak paham, tanya sama saya gitu, saya insya Allah bisa menjelaskannya. Cuman saya nggak bisa secara online seperti ini gitu, karena butuh waktu panjang. Saya harus menjelaskannya satu persatu agar ngerti gitu. Ini sebenarnya saya mau ngomong, takutnya orang-orang bilang dia ngerasa pemikirannya yang paling benar. Nah itu, tapi saya tidak akan, ibaratnya mau orang lain bilang apa tentang saya akan sampaikan ini gitu. Mau benci tidak apa-apa gitu. Kalau mau tanya tentang sistem di alam gaib sana, tanya kenapa saya bisa bicara seperti ini gitu. Jadi jangan mudah menyimpulkan, jangan mudah menilai seseorang tanpa mengenal seseorang, begitu ya, biar tidak timbul fitnah. Fitnah lebih kejam dari membunuh. Udah tahu kan, membunuh tuh dosanya segimana, fitnah berarti lebih-lebih, begitu. Kalau mau nanya sistem di alam sana, boleh tanya, asal jangan sedang online seperti ini, begitu. Pesan saya hanya satu, hati-hati ketika mempelajari sesuatu. Makanya yang maha kuasa itu memberi akal dan pikiran juga rasa, itu satukan untuk kita mencari sesuatu yang ingin kita ketahui, begitu. Ketika mempelajari agama juga harus pakai ini, akal, pikiran, dan rasa. Jangan termakan agama. Bahkan sekarang musuh manusia itu menggunakan agama, jangan salah. Begitu. Maaf pemirsa, mungkin maaf ya jika tadi terlalu kenceng gitu suaranya. Saya minta maaf. Mudah-mudahan yang tadi dijelaskan ada manfaatnya gitu ya, bisa dimengerti bahwa ketika
mengartikan sesuatu, jangan mudah menyimpulkan, ya. Jangan mudah menyimpulkan. Kalau saya pesan, Satrio Piningit bocah angon, Ratu Adil tidak pernah ada. Yang ada itu sifatnya yang dibilang Trisula Weda. Begitu. Agar apa? Leluhur tuh maunya kita tuh hidup silih asa, silih asih, silih asuh, agar nantinya menjadi silih wangi, yaitu dibilang itu suar dunia. Itu yang dimau leluhur, bukan leluhur memilih seseorang menjadi Satrio Piningit, bukan itu. Ya, sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.